Hai guys, kembali bersama saya Ferrari. Bagaimana kabar semuanya? Kabar semua masih dalam Antoni Makassar hari ini. Oke, seperti biasa hari ini ada sedikit sharing dan cerita dari ya seputar tentang TKW yang ada di Taiwan khususnya ya guys ya. Hari-hari ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak lazim dan mungkin tidak aneh lagi ya, terutama di Taiwan ya. Tapi ini memang real dan fakta. Banyak sekali di luar sana ya orang-orang yang sudah mempunyai keluarga dan gak sedikit juga mereka mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Nah, sekarang ini yang mau kita bahas adalah sudah berkeluarga ya, ada seorang TKI ya, Taiwan, sudah punya istri di Indonesia, tapi faktanya kenyataannya di Taiwan dia bisa bebas nikah siri berkali-kali, nggak cuma satu kali aja nikah siri. Oke, mendingan kita langsung aja simak video berikut ini. Usia Saya jual sawah untuk beli mobil kok. Kurangannya pinjam bank. Setelah saya turutin semuanya dia nggak pulang. Nah itu pinjam uang ke bank kan harus bayar setiap bulan kok. Iya nggak? Kenapa dia nggak mau bayar, nggak mau ngirim pajak mobil semua aku yang bayar? Siapa yang nggak capek kok saya kok? Saya capek kok. itu jadi kalian ini pernah barengan di Taiwan atau kamu pulang dia baru berangkat? Enggak, bareng di Taiwan dulu kok. Bareng di Taiwan. Tapi kamu pulang dianya kabur gitu ya? Aku udah pulang udah lama kok, anak saya kan sekolah nggak ada yang ngurus kok, ibu saya kan sudah tua itu loh kok. Dia terakhir cuti 2014 itu kok. Dia udah ketahuan kok, udah ketahuan selingkuh. Saya kasih pilihan, kamu boleh berangkat lagi, tapi dengan tulisan catatan kayak gini. Karena udah ketahuan dia menikah siri kok, ya, udah menikah siri. Ketahuan itu perempuan juga ketahuan, buku nikahnya itu dia nembak juga ketahuan kok, ada di tangan saya buktinya semuanya. Tapi karena saya sayang anak, sayang keluarga, saya pengen orang tua saya panjang umur, saya tutup mulut kok, nggak pernah saya cerita sama keluarga saya. Bentar, jadi ada masalah di mana sampean ini masih ada hubungan nikah di KUA ya, resmi? Iya, resmi kok, ada buku nikahnya sama saya, dua-duanya ada. Tapi dia bisa melakukan pernikahan agama di Taiwan. Bukan ya, ada buku nikahnya kok, ada di saya. Ada itu fotonya, aku simpan ada tuh. Dan dari sepengetahuan sampean dia ini kaburan. Masih resmi dulu kok, masih tahun 2000 berapa itu sama anak pendal. Udah ketahuan, udah putus kok. Korbannya itu banyak, sebenarnya dia nggak rawan sekali kok. Kalau saya viralin itu orang, malunya setengah mati kok. Terus, itu korbannya banyak sekali, banyak kok. Terus pernikahan siri ini, mohon maaf, pernikahan agama ini atas persetujuan sampean nggak? Nggak ada sama sekali, nggak ada kok, nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Waduh, juga ya gitu ya. Nggak ada kok, nggak ada sama sekali. Harapan hubungin kan? Saya udah di blok semua aplikasi kok, semuanya di blok. Sampai udah mencoba menghubungin dia berapa lama? Bulan puasa, bulan lebaran kemarin aja ya, adiknya dia masih bisa kirim foto ke dia. Saya tanya WA-nya sama adik saya juga nutupin. Berarti sampai udah putus komunikasi udah berapa lama, Bu? 2 tahun lebih. Wow. Dari ibu saya meninggal. Nah, Saya cuma pengen, kalau saya sudah nggak suka sama saya kok, tolong ceraikan, jangan digantung. Saya sudah dari tahun berapa, saya udah ngasih kesempatan dia, udah memaafkan dia. Tolong, apa yang dia sepakati, tolong dibayar. Dia mau ngasih nafkah anak 5 juta, mana? Udah berapa tahun dia nggak ngasih nafkah anak? Iya, betul, iya kok, aku nggak apa-apa kok. Yang penting saya sudah berusaha baik. Keluarga dia sakit saya rawat, saya nggak pernah dendam kok, Tapi tolonglah, beri aku kepastian kok. Saya bertahan
di sini seorang diri kok, tanpa saudara kok di sini kok. Aku cuma berdua sama anak kok. Keluarga saya di Purwokerto semua kok. Iya kok, dia kan juga yang perempuan kan punya suami, kasihan kok. Suaminya setiap hari curhat sama saya, gimana Mbak, saya menanggung dosa terus. Sudah pasrah kok, kalau memang kan udah ngomong. Memang dari Indonesia dia juga perusak rumah tangga. Di sini kalau suamiku kerja malam, dia juga open BO. Jadi siapa yang mau dikelon ya dia kelonin. Itu fakta kok, banyak buktinya. Banyak buktinya kok. Oke kok, tapi kalau enggak ada kok, saya viralin loh kok ya. Soalnya banyak korbannya, kasihan. Banyak korbannya kok. Oke, jual sawah untuk... Oke, setelah kalian lihat video tadi, apa yang bisa menjadi kesimpulan dan komentar kalian? Tulis di kolom komentar, jangan lupa ya. Jadi gini ceritanya, seorang ibu ya, jadi dulunya ini ex Taiwan ya, ibu ini juga pernah ke Taiwan ya, ceritanya gitu kan. Nah, suaminya akhirnya diajak ke Taiwan juga, ibu ini pulang, ya kan. Status masih suami istri kan, gitu. Tapi belakangan ini, nih tadi di awal cerita itu, mereka berencana beli mobil, ya kan. Awalnya cicilan lancar, tapi kesana-kesananya istrinya suruh nyicil, istrinya yang suruh ngelanjutin cicilan mobilnya gitu kan. Sedangkan istrinya kan nggak kerja, ya kan. Yang kerja kan suaminya di Taiwan gitu kan. Nah, bukan hanya itu aja yang dirasakan ibu ini, ya. Ternyata si suaminya ini juga nakal ya. Nakalnya kenapa? Gonta-ganti pasangan selama di Taiwan dan sampai sempet nikah agama ya. Nikah agama lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi wah, masih ada status suami istri di rumah gitu ya, tapi dengan seenaknya dia bisa nikah ya, nikah agama di Taiwan seperti itu. Nah, ini yang dirasakan oleh ibu ini ya. Ibu ini sebenarnya maunya jangan digantung kalau bisa gitu kan. Jangan digantung lah. Kalau misalkan udah gak suka ya putuskan, ceraikan saja gitu. Jadi ada status yang jelas, janda dan duda. Nah, kalau ibu ini misalkan udah punya status duda kan, status janda otomatis kan bebas ya, mau ngapain aja juga nggak ada yang namanya keterikatan lagi gitu kan, maunya ibu itu gitu. Nah, berikut ini ada video klarifikasi. Jadi mereka digabungin ya, jadi suami istri digabungin bersama Koko Faisal dan juga Mas Yon. Oke, kita simak aja. Sebenarnya klarifikasinya seperti apa sih? Kejadiannya seperti apa sehingga terjadi seperti ini? Kita simak aja video berikut ini. Boleh. Pin? Nggak mau. Oh, nggak mau gitu toh? Ya nggak mau, masa dipaksa. Nggak kangen ayah toh? Suaranya dengar nggak Mas Yon? Oh, dengar jelas. Oh ya udah. Jelas Mas. Ibu kan lama telepon nggak diangkat tuh, sekarang jelas ngomong. Gimana Bu, katanya sampean kemarin mana besar, ini udah ketemu orangnya, sudah saya carikan orangnya, udah ketemu nih. Ibu pengen ngomong apa coba? Lo katanya tadi udah keputusan sudah ada. Nah, gimana? Kalian berdua mau gimana? Pak, Mas katanya kamu nggak pernah ya kirim nafkah buat anak kamu itu? Ya emang kayak aku Win kok selama ini nggak pernah kirim, tapi kan karena ada alasan juga. Tapi ya sekarang kalau mintanya setiap bulan harus kirim ya harus aku kirimin oleh bulan ini. Tapi kalau dituntut 5 juta nggak bisa. Alasan sampean selama ini apa? Alasannya yaitu karena ya apa perlu aku anu ya. Ya karena mungkin ya di sini ngobrol aja. Ya karena emang jujur aku itu walaupun beli mobil, walaupun duit itu kurang kan pinjam dari bank juga. Karena aku kan masih ada itu. Kemarin kan beli 2 bulan dijual. Ya mikirku masa nggak ada lebihan buat anak, buat sekolah. Apalagi anak masih SMP kayak itu. Itu alasanku yang. Benar Ibu, ada mobil yang dijual. Kok bilang 2 bulan? Enggak, maksudnya beli mobilnya kan dalam waktu 2 bulan itu. Habis itu kan dijual. Kata siapa 2 gitu. bulan? Lah berarti toko mobilnya berapa bulan? Makanya kalau itu jangan miskomunikasi, tanya dulu gitu berapa. Kami kan gitu Ya, selalu. pokoknya intinya ya udah. Pokoknya intinya beli habis itu dijual lah. Mikirku ya buat anak apa. Kan situ yang bilang katanya uang di deposito apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kalau buat anak saya ikhlas. Namanya rezeki mah pasti udah ada yang ngatur. Semua buat anak oke. Kalau saya nggak apa-apa, aku wajibkan loh. Alasannya ya itu kok. Benar Bu, itu mobil ada dan saya dengar tanah juga ada. Iya, mikir kayak gitu, kalau kurang ya nggak apa-apa. Tanah. Itu kan tanah sawah dijual. Itu mobil dan tanah masih ada nggak Bu? Ini kok apa mobilnya aku jual karena aku nggak mau menanggung hutang-hutang. Itu kan semua atas nama saya. Ya, udah jual, uangnya ada sisa nggak? Cukup nggak tuh buat anak sementara 1,5 tahun itu? Ya Allah kok. Dia ya selamatan ibu saya ada kirim nggak, saya tanya. Ya emang ya aku nggak pernah kirim. Ya karena alasannya itu aja kok. Terus alasan kenapa nggak pernah mau tahu tentang anak? Kenapa? Alasannya apa? Anak kan nggak salah.
Ya bukannya aku itu nggak mau tahu tentang anak kok. Itu walaupun aku itu nggak pernah telepon anak. Sebenarnya saya itu kalau telepon ibu, telepon adik, selalu pasti nanyain namanya anak. Anak itu sampai kapanpun nggak bakal hilang, tetap anak. Pasti tetap aku nanya. Cuman aku emang nggak sengaja nggak telepon dia langsung gitu. Jadi aku teleponnya ke ibu. Soalnya aku kalau mau telepon mau apa, takutnya kan aku udah tahu sifatnya. Dia mawar. Jadi ya aku daripada gimana lah, udah tahu sifatnya yang jelas. Jadi aku mending diem aja. Soalnya ngomong 1 nanti ngomongnya 10 aku nggak suka. Jadi mending gitu, yang penting aman-aman saja anak gitu. Udah nanya kayak gitu. Sekarang aku tanya, aku ngomong banyak karena mesti ada sebab dan musabab, ya enggak kok? Iya benar. Iya. Karena apa? Dia, Nggak tahu. dia tuh kok dari mulai resmi apa pernah dia jujur masalah gaji? Belum pernah kok jujur. Apa pernah dia ngasih struknya gaji? Padahal dia janji dari mulai itu kok, dari mulai dia izinkan terakhir 2014 dia cuti, dia bilang mau menyerahkan gajinya full ke istri. Mana buktinya? Sudah Terus kita ini, tahu kan? saya mau nanya nih, ke saya solusi ya. Saya lebih prihatin dengan anak. Anak itu ada HP nggak? Ada kok, ada. Nomor anak bisa nggak nanti dikasih ke Mas ya? Udah mas. Udah. Udah, jadi bisa langsung komunikasi ya. Ya, Saya pengen siap. dulu. Terus kedua, kedepannya nih untuk urusan mobil mungkin kan sampean tahu dari katanya adik sampean pernah sakit ya? Adik. Kalau ada nggak pernah sakit ibu lah. Oh ya kecelakaan dia emang pernah. Nah itu sampean kan juga nggak kirim uang, ya toh? Ya kalau buat ya apa harus aku ungkapin di sini, aku ya sedikit-sedikit bantu lah. Ya tapi kan aku nggak mungkin, ya emang jujur nggak ngomong. Soalnya aku kalau ngomong ya nggak tahu lah kadang. Nggak mau memperkeruh lah ya. Jadi gini Bu, jadi gua tutup poinnya aja ya Mas ya, biar nggak melebar Ya, kemana-mana ya. Kalau misalnya kedepannya anggap aja saya nih yang minta tolong nih ya sama Ya. anak lah, Ya, bisa nggak Mas kedepannya kasih nafkah sedikit ke anak? siap, wajib, bisa. Saya- Tapi kalau dituntut harus 5 juta, apa itu aku nggak siap. Namanya rezeki kan nggak tahu kok. Ya pokoknya ada rezeki banyak, kalau rezeki kurang ya apa adanya harus diterima. Kalau harus kirim 5 juta aku nggak bisa. Ini Nah, Kenapa dulu ada kamu tanda kontak. tanganin? Kenapa Jadi, dulu kamu nggak tanda usah. tanganin kesepakatan? Ayo. Saya Ya, masih wis, pendidikan siap. dong. Tuh. Oke siap, semua siap. Demi anak aku loh, siap. Wes. Apapun demi anak aku siap. Gini, Siap apanya dulu. Jadi, Jangan cuma sampean- bilang doang. sampean untuk saat ini mungkin kalau nggak mampu, ya kan, sampean ada kontak anak, sampean kirim Ya. berapa, tolong diberitahu ke anaknya langsung, boleh? Ya, oke. Nah, untuk misalnya yang dituliskan di dalam surat itu yang berapa ratus juta, ya kalau untuk sekarang nggak mampu, nanti baru dibicarakan secara pribadi sama si ibu, apakah tanah atau Siap, apa. siap. Ya, jadi saya pisahkan dulu Bu ya. Masalah anak saya lebih pentingin dulu, anak sampean itu kayaknya udah kena kayak trauma dalam keluarga. Makanya dia sekarang dulunya kan periang ya kalau ngomong itu banter. Iya toh? Bener nggak sih? Ya dulu Ya. seneng kak, maksudnya ikut kelas, ikut apa, seneng karena dia dibully, lagi ngaji kitab kuning dibully. Ya akhirnya nggak ngaji kitab kuning. Apa dia pernah tanya kabarnya anak gimana, mati apa enggak, makan jajan apa enggak? Nggak pernah tanya kok. Ya, makanya ini kan solusi udah ada. Nah, gue pengennya gini loh. Gimana pun hubungan antara ibu dengan bapak, gimana pun, ya gue pengennya dari kalian berdua bisa ngasih kasih sayang gitu, kontak, telepon. Nah, kalau ada yang ngirim kasih tahu gitu. Bisa ya? Dan ibu setuju Ya, nggak? siap. Oke ya. Untuk urusan pribadi ibu dengan si Masya ini, untuk urusan yang surat perjanjian itu, ya mungkin kalau dia belum mampu, nanti dibicarakan setelah ya mana tahu tanahnya mau dijual atau gimana, itu nanti baru kita bicarakan, oke? Siap. Oh, Ya. saya Terus saya mau- saya minta dulu stop loh. Saya mohon ya, karena dia memilih istri orang, saya minta secepatnya dia kirim duit. Saya yang ngurus satu-satu daripada dia maksiat terus, saya yang ngurus ke PA. Sanggup apa? Perceraian, nah. Perceraian bagaimana? Nggak mau. Mereka maksiat terus saya nggak mau. Efeknya juga ke anak nggak baik. Hmm. Oke ya Mas ya. Jadi status ini dipertegas status. Jadi dari pihak ibu pengen dipertegas statusnya. Kalau mohon maaf nih ya, saya tidak mendukung. Tapi kalau memang sudah jalan terakhir mau cerai gitu, ya diupayakan secepatnya gitu. Si Oke, ibu oke. pengen pertegas status nih ya. Oke. Oke. Terus saya mau nanya lagi seputar untuk bentar ya, Bu Mawar. Bentar kita tunggu Bu Mawar dulu ya. Bu Mawar ini saya mau nanyakan sedikit sama Mas dulu Bu Mawar ya. Monggo. Mohon maaf guys, saya nggak mau bertanya kenapa milih pelakor guys, karena ini kita nggak bisa intervensi dalam hubungan seseorang. Kita nggak ngerti hubungan seseorang, baik buruk gimana, kita nggak bisa. Ya, karena mereka berdua yang tahu hubungan mereka ini sedekat apa, udah tuh retaknya sebagaimana, dan kita nggak boleh ikut campur. Oke? Yang saya mau tahu ini Mas, bagaimana Mas bisa nikah agama lagi di sana dengan status di Indonesia masih beristri? Nah, pada saat pernikahan itu, apakah Pak Ustadznya itu ada menanyakan sampai ini masih single atau sudah berstatus atau gimana? Yondan lu paling inilah. Yondan coba interogasi dulu masalah ini Yondan. Iya, masalahnya kan harusnya hukum nikah itu kan salah satu pihak itu harus tahu, dokumennya itu harus ada. Bagaimana caranya Pak Ustadz di Taiwan ini ngolosin hal-hal seperti ini gitu loh. Ya, sepengalamanku ya, setauku dulu ya, aku nikah itu nggak ditanyain kayak gitu. Yang penting itu perempuan apa itu ada saksinya walaupun cuma lewat telepon. Kita bisa ngundang penghulunya kayak gitu. Bayar berapa Jadi itu dia Mas? nanya aku, iya Bayar dia berapa nanya itu? aku. Gimana? Bayarnya berapa itu? Nikah itu. Bayarnya kalau nggak salah aku itu 5.000 itu. Itu cuma 5.000 buat, iya itu belum yang lain ya, belum yang makan, buat apa kayak gitu. Ada sertifikat nikahnya nggak Mas? Nggak ada. Bingung. Bingung gimana ya?
Gasin aja, Yon. Nggak usah rebahan lagi, Yon. Gasin aja, Yon. Enggak loh, anu kok. Kan yang perempuan punya istri, punya suami, kok bisa ada saksi menikahkan gitu? Aneh ya. Ya tapi ya aku ngerti, tapi waktu yang tak nikah itu emang masih single. Nggak tahu dia nonton di sini biar nonton, emang dia single. Itu dia belum punya suami. Gimana Yon menurut lu, Yon? Oh, Gas lah, Yon. berapa kali Anda menikah Siris di Taiwan? Dua kali. Ini kok. 2 kali. 2 kali apa 3 kali? Lupa ya yang ketiga. Pokoknya saya ingatku 3 kali. Jangan-jangan 2 4 kali. sorry. Enggak. Buat Pak Ustadz di Taiwan ya, tolong agak diteliti lagi ya Pak Ustadz ya. Jadi Anda ini tahu agama loh, jadi jangan biar tidak zina kalau nikahkan ini. Kalau salah satu pihak menuntut nih yang di Indonesia, misal dia punya uang mampu terbang ke Taiwan, apa nggak malu semua ini ustadznya seperti ini kayak gitu loh. Kalau bisa yang seperti single ini. keluar loh. Yang Sebenarnya yang hal seperti ini sebenarnya hal yang tidak boleh loh, kecuali itu darurat, itu yang dimaksud darurat. Pak Ustadz yang pernah ngomong darurat di saat hamil, di saat apa, itu baru bisa dilaksanakan dalam keadaan tertentu darurat, bukan hal seperti ini itu. Makanya gue bingung, dia bisa nikah siri, bisa nikah agama, tapi kok nggak ada wali yang datang. Oh itu kan Ya, masih single loh kok. ada Kok sertifikat. bisa ya? Kalau cowok, ya kalau cowok itu yang penting ada saksi lah, entah teman, kalau nggak ada saudara teman dekat nggak apa-apa. Kalau cewek itu harus telepon ke keluarganya, lewat telepon ya gitu. Walinya sudah bisa dipastikan nggak kalau walinya tuh dari pihak orang tua? Kalau orang tuanya masih ada, tidak boleh diwakilkan loh, ya saya tahu itu. Iya emang, tapi mbaknya katanya bisa, itu mbaknya juga, mbaknya. Bisa gitu, Yon? Ya buktinya Nggak boleh. Kemarin ada Pak Ustadz naik, dan saya mendengarkan semua ya, Jadi Pak Ustadz itu ngomongnya, kalau walinya masih ada, masih bisa terhubungin, itu tidak boleh diwakilkan. Iya emang, Kecuali- memang iya, karena itu udah nggak punya apa masih ada ibunya sakit-sakitan lah waktu itu, dijak ngobrol itu agak kurang, jadi mah nggak mau. Pak Ustadz di Taiwan tolong ya Pak, agak diperketat hal seperti ini ya, jangan sampai gara-gara cuma 5.000 dan yang lain-lain kok seolah-olah ini agama atau pertaruhan seperti ini nikah bukan main-main soalnya. Dan yang lebih pas lagi, Yon, kemarin yang pas masalah tukang AC, di sana jelas diomongin bahwasannya Pak Ustadznya itu sehari bisa nikahkan 13 sampai 14 mempelai loh. Apakah Makanya itu, apakah ini hal seperti ini terus dilanjutkan kayak gitu loh, hal yang nggak benar, biar gimana pun ini nggak benar gitu. Coba saya korek lebih dalam lagi ya, Pak. Mohon maaf nih Pak ya. Yang mau saya tahu dulu yang nikahan kamu masih ingat nggak nama ustadznya siapa? Lupa itu lupa aku. Yang terakhir itu udah 4 tahun yang lalu. Itu yang terakhir pokoknya aku itu di Taipei lah itu. Cuman lupa ustadznya siapa, aku nggak hafal. Kamu Waktu tahu itu kenal dari mana Pak ustadznya itu? itu kalau nggak salah dari teman. Aku nanya teman, ada nggak yang mau ngijabin di sini? Katanya ada, dikasih nomor telepon. Habis itu ya udah telepon, datang waktunya hari apa, tanggalnya berapa, jam berapa, cuman kayak gitu. Habis itu udah kontak. Lu ada mempertanyakan nggak Pak ustadznya ini beneran Pak Ustadz atau kepiye lu? Enggak, itu udah aku tanyain sama teman, katanya emang nikahin orang. Sering nikahan orang tapi nggak tahu itu statusnya beneran Ustadz atau bukan tuh. Iya. Gimana ya pendapat kamu tuh? Menurut aku ya ini seharusnya para Pak Ustadz ini juga mendakwai Pak Ustadz, bukan mendakwai orang awam lagi. Kayak gitu loh. Misal polisi, ada polisi militer gitu, paham nggak? Jadi atasnya itu bagian yang mengerti harus meluruskan, biar tidak terjadi hal seperti ini. Karena kalau kayak gini dinikahkan ada lagi satu sakit hati. Kayak gini kalau bila salah satu menuntut dengan buku nikah itu benar. Dan yang melakukan itu juga salah. Soalnya masih ditanya ini istrimu bukan, kamu pasti menjawab istrimu, benar nggak? Banyak kamu sudah nikah kan? Udah nikah secara agama, secara gini kan? Itu kalau salah satu pihak menuntut dengan tuduhan perselingkuhan atau gimana, ibunya bisa seperti itu. Contoh nih pulang ke Indonesia nih, kamu bawa itu apa istrimu yang sekarang, ibu marah, kamu selingkuh dituntut bisa. Kayak gitu loh. Kamu masih ingat nggak ciri-ciri Ustadz kamu itu? Ciri-cirinya aja. Ingat lah kok, mana mungkin nggak ingat. Pura-pura aja. Ciri-cirinya ustaz ya pakai kuplok loh, kayak Mas Yan itu. Ya cuman wajahnya kan Wah, saya curiga ini. Mirip Mas Yon nggak? ya pokoknya pakai kuplok gitu, cuman lupa. Masih muda atau memang udah berusia? Ya lumayan lah, ya udah setengah umur, ya pakai kacamata kayak gini. Hah? Ini menurut aku mas, menurut aku ibunya juga, menurut aku yang salah itu sampean. Ini mohon maaf ya, sudut pandang aku. Harusnya kalau memang cerai, ibunya kan dirunding cerai. Cerai baiknya gimana? Harta, kalian kan menikah, kalian juga punya anak. Harta gono gini dibagi seadil mungkin, kayak gitu loh. Aku sudah punya, udah jujur aja. Itu kan jauh lebih baik gitu loh. Ke belakangnya nggak ada masalah. Memang sudah nggak bisa bersama loh. Ngapain? Kayak gitu ya. Saya aja nggak buat seperti ini. Kalau jujur di awal, aku udah nggak suka nih, kamu tak talak nih ya kan. Udah gini aja. Yang agama sudah, yang negara baru di kayak gitu loh. Ini Pak Ustadznya juga ngawur loh di Taiwan ini. Mas Yon. Ngawur kok tau? Kita cerai. Gimana nggak ngawur? Ini orang punya istri kalau nikahin, ini yang terungkap. Yang nggak terungkap kemungkinan banyak. Ini yang terungkap ya. Yang nggak terungkap kemungkinan banyak loh. Kalian ngerti agama loh, ngerti aturan loh. Kalian mendalami agama loh. Mas Yon, stop. Sebentar. Saya minta cerai dari dia dari 2013 sampai 2012 saya minta cerai. Katanya dia mau bunuh diri. Itu suami saya. Jangan ngomong itu, nanti kamu tak Nah, terus dengerin toh. Dia sendiri itu orang yang paham agama loh kok. Dia juga seorang anak kiai loh kok. Kenapa bisa melakukan itu? Dia yang tahu paham agama loh kok. Tanyain aja. Itu anak kiai apa bukan? Tanyain. Kamu anak kiai, kamu mesti ngerti loh nih mas. Kepiye gitu? Ya apa dulu kok. Anak kiai kok.
Anak-anak orang ahli agama itu kok, ahli ibadah itu kok, ahli. Ya, ini ranah kamu ya, kamu mesti tanya Jon. Aku kurang mengerti soal agama. Kamu yang ngerti kan sama nanya. Sama seperti saya dari kecil itu muslim loh, mengerti akan hal-hal seperti ini, pasti hal-hal seperti ini dijelaskan. Kenapa nikah ini dilakukan, kenapa ini dilakukan itu ngerti loh. Kenapa ada salah satu pihak. Oke lah, kalau menurut Nabi dan yang lain-lain, laki-laki satu boleh punya istri berapa? Itu kan di sana, enggak di tanah air. Di tanah air kan juga belum maksudnya pasti akan terjadi gesekan gitu loh, pasti akan terjadi keributan seperti itu gitu loh. Ya maksudnya masa zaman Nabi numpak jerapah, sekarang di zaman canggih kita nggak boleh naik mobil kan ya nggak lucu juga toh. Maksudnya agama ada tapi yang juga ada. Saya tahu Ustadz di sini menikahkan Anda itu untuk menghindari zina. Kenapa prosedurnya kok seperti itu gitu loh, yang saya heran prosedurnya, padahal itu bukan keadaan darurat, kecuali hamil dan yang lain-lain nikah sini dilakukan is oke lah, karena yang satu pihak juga menuntut untuk itu gitu loh. Anak kiai, bapaknya yang kiai, anaknya kan nggak tahu. Setahu katanya boleh nikah 2-3 kali katanya. Kenapa nggak 10 kali sekalian? Oh iya, nggak Oh ya geger mas, lain cara mampu. Caranya kayak gitu ya pasti keributan ya, intinya ya masalah-masalah ya, karena udah terlanjur kan buat pembelajaran semua ya. Kita juga bukan hakim yang harus menghakimi orang, lah baiknya sama ibunya kan dirundingkan. Masalah harta, masalah hak waris anak dan yang lain-lain itu ya tolong ya bijaksana juga gitu loh. Masalahnya kalau seperti ini kau pelihara, ini juga akan membuat keributan kamu sama inimu yang baru loh, sama istrimu. Nggak mungkin kan kamu sama istrimu juga ingin hidup bahagia atau nggak mungkin dong ada duri dalam ini. Ya cepat diselesaikan loh masalah-masalah yang lain. Intinya seperti apa? Jika tidak selesai, penengahnya tetap meja hijau di persidangan. Jika di antara kalian belum ada kesepakatan kayak gitu. Mas Yon, yang sekarang ini istrinya dia, simpenannya dia itu juga masih punya suami sah. Gimana coba hukumnya? Bisa dituntut 2 kali loh. Saya nikahkan. Gimana Mas Yon? Status masih punya suami loh Mas Yon. Gimana? Makanya itu status di Taiwan ini gimana? Apa ketika nikah pokoknya cair gitu loh? Maksudku, aku juga nggak nyalain ustadznya loh. Juga yang melakukan kenapa juga hal seperti ini dilakukan? Perempuan kok segila itu kok menghina suaminya gitu loh. Paham apa? Itu kan sama aja menghina suaminya. Masalah nafsu Bu, ini yang paling fatal ini ada di ustadznya. Kenapa mereka mau melakukan ini? Yang penting kan ada duit. Mereka kan butuh duit. Enggak. Apa lu yang kamu ganti pekerjaannya Jon, jadi ngawinin orang ya? Paling aku ngapalin beberapa ayat itu bisa lah. Itu apa seminggu apa? Masih susah ngapalin bahasa Mandarin loh daripada ngapalin ayat. Oh dikit-dikit apal gitu, amin semua. Sah cair lah ya nggak? 5.000 satu orang sehari itu dia 13 orang 1 minggu kenyang loh, 65.000. Wow, luar biasa sekali. Cepat beli Pajero kok. Iya, cepat beli Pajero Bu. Mana? Jadi untuk Pak Ustadz, Pak saya masih belajar loh Pak, saya lengkap loh Pak, saya belajar di Indonesia ini. Saya sampai karena kemarin pakai sarung sering salah, saya beli sarungnya ini yang bisa celana punya Pak. Saya serius ini Pak. Kamu jangan nanti karena ulah kamu sebagian orang saya jadi ragu-ragu Pak. Jangan Pak. Tolong Pak Ustadz. Pak Ustadz. Saya lagi belajar ini Pak. Kau malah di situ begitu. Oh, enggak mestinya nih kamu. Ini sebenarnya tugas Pak Ustadz ngomongin Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan banyak ngomong ke kita. Kita belum ngupload dan kita juga nggak mau nikahin orang Pak. Ini gantian gue yang masih belajar, gue yang ngomong-ngomongin Pak Ustadz ini. Pak, jangan sampai ada kejadian begini lagi Pak ya. Saya bisa marah loh Bapak. Ya, untuk Pak Ustadz yang ada di Taiwan yang sering nikahin orang, nikahin agama, harapan saya untuk saat ini adalah lebih dipertegas lagi, lebih dicek kembali status dari kedua mempelai. Saya tahu menikahkan orang itu adalah ibadah, ya kan? Sampai jangan nanti carinya ibadah, dapatnya musibah. Kenapa nggak salah kaprah? Iya, kasihan begini keluarga orang masih ada yang ini sampai nikahkan, ya kan? Anaknya masih ada. Rusak semua hubungan keluarga orang, Bapak. Itu yang kau nikahkan bukan 1-2 orang, puluhan orang, Bapak. Puluhan orang setiap minggu. Apakah sah sudah cair Pak? Bagi dong. Ini nih gara-gara nggak mau bagi-bagi. Wah. Iya, Bapak mestinya telepon nih. Kapan tentu nih? Oh, jangan sendiri Bapak. Kau Meledak. orang nih, orang yang ngomong nih kagak ada buku nikahnya juga. Kau sah-sahkan aja sah dari mana Bapak? Walinya aja itu kagak jelas. Ya nggak Bapak? Sah kan? Iya. Dari ibadah zina mending nikah ya Pak. Tapi ini masih ada pasangan buku nikah masih ada, jangan dinikahin Pak. Sempro, ibadah Pak. Jangan salah kaprah. Jadi ya saya mulai gerem loh Bapak. Saya mulai gerem dengan atau Pak Ustadz yang nikah orang secara sembrono begini. Saya gerem loh Pak, benar saya gerem loh. Saya meskipun sedang belajar Pak, saya serius, saya sedang belajar. Meskipun saya belum muslim, saya sedang belajar Pak. Cuman ya masa sih pengetahuan saya yang sangat dangkal begitu bisa gimana Bapak? Gak enak juga saya ngatain Bapak ya kan. Nanti saya ngatain Bapak bilang saya ini sok-sokan ya kan. Tapi buktinya Pak ini, selain mereka kemarin juga sempat ada kejadian tuh, yang tukang AC lah, ya enggak. Yang ada satu lagi tuh, yang udah di Indonesia lah. Gimana sih kalian? Terus yang buat toko Indo, ya. Itu soalnya ada double nih, siapa yang double? Betul toko Indo yang misalnya kalian ada kenalan sama Pak Ustadz, tolong dipertanyakan lagi beneran Ustadz nggak lu?
Jangan kalian cuma ngambil untungnya aja, pesta-pesta nikahan saja, tanpa kalian itu mikir ini ustadz asli atau benar, atau salah atau ustadz-ustadhan. Yang nggak nikah begini coba lah ngomong lah, apa nggak sakit hati? Saya melihat aja jujur Pak, saya sakit hati banget loh Pak. Jadi pengen kok aku. Di Taiwan saya udah begitu, saya juga pengen nikah beberapa kali Bapak. Sama Pak. Iya. Kok sekarang baru tahu gitu? Kan jadi gimana? Saya jadi nggak up to date ini, ya kan Pak? Mas Yon nikah berapa kali? Sorry Mas Yon nanya. 1 kali. Alhamdulillah. Padahal teman-teman saya ya udah 2 kali. Oh, nggak pengen 2 kali? Ya masalahnya aku nggak mau kayak bapak ribut ini. Kecil-kecil. Aku ngerti tuh Pak. Aduh. Saya nikahkan Mas Yon tiket dengan Ibu Mawar. Apakah Mas Yon bersedia menerima Ibu Mawar? Ya ditanya dulu, Mas Yon masih ada apa enggak? Masih ada istri enggak? Ya kecil-kecil, nanti kamu dituntut apa? Ditawarin dagelan, Cuk. Dagelan, sumpah. Nikah itu kayak mainan sama tingcon. Oke, ini kita bicarakan nanti. Sekarang gini, Bu Mawar, apakah tadi gue balik ke mereka dulu ya, biar mereka cepat dulu ya. Gimana Bu Mawar, si bapak udah bersedia menafkahin anak, tapi untuk sementara karena kondisi masih belum begitu bisa. Dia memberikan secukupnya dulu. Nah, untuk urusan tanda tangan yang kemarin berapa ratus juta itu nanti dibicarakan apakah dengan memotong dari tanah dan hak-haknya dia masih ada, nanti dipotong baru dibahas sisanya. Ini kok sebentar ya, karena dia dulu kan saya udah minta cerai dari 2012, terus dia kan nggak mau, katanya mau bunuh diri, ini itu alah nggak tahu, itu urusan dia ya. Poinnya, dia 2014 dia cuti. Saya kan masih dianggap dia suami istri, masih dia katanya masih sayang sama aku. Oke, demi anak, saya memaafkan dia, tapi dengan persyaratan. Kalau dia melanggar kesalahan yang sama, itu dia sudah tanda tangan, itu ada buktinya loh kok. Ada tulisan lihat. Ada orang tua dia, ada padanya dia. Kalau kesalahan yang sama dia sudah tidak berhak apapun. Kenapa sekarang dia menuntut semua untuk anak? Aku juga gak berhak loh. Aku nggak mau dirugikan. Ya udah gini. Saya mah nggak nuntut. Ya udah gini, yang untuk 200 juta itu, ya oke, itu barang kan sudah nggak dituntut. Nah, nanti itu bisa lagi diproses kalau misalnya dia ada di Indonesia. Nah, sekarang intinya gini Bu, yang mau saya selamatkan adalah anak Ibu. Nah, untuk masalah pribadi Ibu, hartanya Ibu, mohon maaf nih, saya nggak mau ikut campur. Oke, kok. Yang saya kasih nih anaknya Ibu, tujuan kita sama buat anak toh. Iya kok. Ya enggak, jadi anak diberikan nafkah yang dia perlukan, ya kan? Udah tuh sampean kan mintanya diceraikan, ya nggak sih? Nah, diceraikan secepatnya. Ini 2 poin dulu, bisa nggak Mas? Bisa. Mas, bisa ya? Oke ya Bu ya, tadi solusinya udah dapat nih ya. Terus gini kok, seandainya dia tidak ingkar, saya boleh dong menuntut, karena saya sudah merasa dirugikan dong. Itu kan kesalahan dia. Saya bisa dong, misalkan dia, sekarang kan ya harus direkod, ada yang rekod ini harus ya. Misalnya nanti dia nggak ada kasih nafkah, saya boleh nuntut dong jalur hukum. Nanti saya dampingin, pokoknya nafkah untuk anak harus ya, Mas ya. Ya. Soalnya, Bu, nanti ini bakal bisa kamu tulis pada saat kamu bercerai. ya. Tuntutan ini bisa kamu tulis pada saat bercerai. Terus Ya. kok, saya juga minta ya, sama dia itu ya. Kalau dia tidak mau itu menuntut hukum, apabila aku menuntut hukum masalah dia persinahan, masalah dia nikah siri berapa kali, karena aku udah pegang buktinya semua ya, kan aku bisa menuntut dia. Bisa menuntut dia. Tapi kalau saya nggak tega lah. Saya masih punya hati kok, tapi dia nggak punya hati, sama anak aja nggak punya hati dia. Iya. Saya masih punya. Masih yang ngono loh, lek bokong lari gelondong loh. Ya. Kalau saya punya hati kok, tapi dia nggak punya hati sama sekali, nggak punya hati. Masih punya hati ini loh. Miris kok, katanya orang yang mengerti hukum agama tapi tidak punya hati sama sekali sama anak. Anak tadi loh kok, ditanyain. Tadi kok, padahal dulu pas dia kecelakaan dia bilang, kok udah pernah cerita kan kemarin? Iya. Ayah pulang, nanti saya rawat. Tadi dia ditelepon sama ayahnya. Dia sampean kangen ayah enggak? Yang saya sungkan, saya pengen nanya loh dari tadi nih, Mas, sampean kenapa tiba-tiba memilih dengan yang baru daripada istri yang lama? Alasannya kenapa, Mas? Pasti ada alasannya itu. Kenapa ya Mas? Pokoknya pertanyaan aneh-aneh loh. Aku penasaran. Apa di Taiwan ini banyak yang lebih aduhai gitu. Nah, coba kenapa Mas? Apakah karena Masalahnya juga. Karena gitu coba. Bujangan. Ya mungkin durasinya atau apa kayak. Oh, durasinya kurang ya. Enakan yang ini ya sekarang ya. Ya sekarang Pertanyaannya aneh-aneh loh. loh, aku penasaran loh, kenapa gitu loh, kan aneh loh. Ini loh kok, maksudnya ya kan karena dia itu kan status istri orang mungkin kan lebih menantang, paham nggak? Oh, Berarti udah dijawab itu kok. lebih menantang ya. Lebih menantang. Coba cari yang single lah, bisa nggak dia? Cari yang single. Ngomong-ngomong ini dari kami berdua lebih muda siapa sih, Mas ya? Atau satu usia? Sama lah kok. Sama ya. Yang lebih muda tuh kayaknya saya. Kamu ya. Iyalah, Iya. banyak jamunya kok. Oh, Jamunya apa? kemarin saya dengar ada hubungan sama suaminya istrinya yang sekarang itu. Gimana Ada, Pak? kok. Ada, jadi Ada suaminya dia, ada suaminya itu jadi yang kumpul-kumpul sama suamiku itu masih status masih punya suami. Anaknya 2 kok. nah, Ada 2. Itu suaminya juga curhat sama saya. Ya
Aku cuma ngomong ya udahlah Mas sabar, tapi ya memang ya dia laki-laki yang gentleman, udah nggak karena dia dianakin begitu langsung sat gitu. Nah kalau ini diminta dari 2014 sampai sekarang mana? Ini dia udah janji mau ngasih, udah nanti kita kejar dia. Terus intinya sampean sama suaminya istrinya yang sekarang, gua jadi belit ngomongnya. Jadi sekarang hubungan sampean dengan suami istrinya dia yang sekarang itu gimana? Ada perkembangan menuju yang lebih dekat gitu? Enggak lah kok, cuman dia kan kemarin ngasih foto katanya, gimana kalau aku cari istri ini katanya, ya kan yang tahu kamu yang mau nikah katanya, cantik enggak katanya, sama bojoku mantan bojoku cantik mana aja cantik inilah katanya. Terus gimana dia? Cuma sharing lah, cuma sharing gitu. Itu manfaat kamu Bu, sebenarnya dia udah mau sama kamu itu. Cowok begitu, cowok biasanya gitu. Ini coba lihat minta apa? Ini dia suka sama gua gitu. Padahal intinya itu you and me gitu. Ya lah Yon. Kau punya emosi Yon. Emosi Yon. Ya gimana kok ya, aku sendiri punya rumah tangga sendiri, jadi aku nggak berani menghakimi orang. Kalau kayak gini kan masnya jelas dimanapun masih itu salah gitu ya, harus diperbaiki. Yang salah, tapi kan hak anak, hak istri itu ya cepat diselesaikan. Kan juga benar juga toh, seperti itu ya itu. Kalau anak ya harus lah, Bu. Balik lagi nih Bu, jadi Bu, kira-kira bisa hubungannya nanti jadi tukar bojo nggak ya? Sampean yang bawa sama istrinya, sampean sama suaminya. Mungkin Saya nggak? mohon maaf sekali kok, saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya lebih fokus ke anak lah kok, nggak. Iya lah. Cuma dia sharing kok, sharing doang, sharing. Cuma sharing, Enggak apa-apa. sharing. Kan kemarin isunya gitu Kan dia. dia itu kok, dia kan cuma bilang, sampai ikhlas, malah justru dia yang minta maaf, bukan istrinya yang minta maaf, justru dia yang minta maaf sama saya. Oh. Ya, itu maksudnya baik loh, Istri kamu yang sekarang mau naik nggak? berkeluar. Mau naik nggak? Ya nggak apa-apa, rukun nanti kalau rukun kan istrinya masnya 2 ya Mas. Mau nggak Bu? Ya usah. Kapan-kapan aja lah. Kapan-kapan itu ya? Iya. Kapan-kapan lah. Coba lihat kalau ada deh kan. Ada lah kok. Itu lagi bareng sama dia kok ngapain? Suruhlah di dekatnya dia kan nggak apa-apa. Afika pengen naik nggak? Kita nanya langsung ke Afikanya aja. Afika kalau mau naik silakan Afika ya. Kan sudah jelas, jalan kan udah sama. Ya, Dia lagi sakit, Bu. Dia lagi sakit tenggorokannya. Kalau apa yang sampai sakit ya? Iya, dia tenggorokannya sakit. Nanti kapan-kapan live tak naikin. Oh iya. Dia sakit. Oke Bu ya, solusi yang sementara begitu dulu Bu ya. Minimal anak Ibu, ini dia udah janji nih, kalau nggak mau kejar terus dia. Ya Bu ya, sabar Bu. Ingat ya, harus tertulis loh, awas kalau nggak tertulis. Ya, Bu. Terus mau ke rumah Kak Nura dong. Nanti Ya, Bu. pas perceraian kan ada tuntutannya Bu, itu dituliskan aja di atas. Oke? Siap, Bu. Wes pokoknya Tapi anak apa, siap. kalau dia cuma Lah apa pulangnya Mas? Diselesaikan biar tatap muka. harus tertulis kok. Oke? Apa pulangnya itu satu kawasan itu, biar saksinya semua, biar Gini, ustadznya Bu. tahu. Nanti sampai bikin WA sama Mas ini, ya gabungin saya di dalam jadi orang tengahnya. Jadi nanti tak liatin. Oke. Ya, sampai setengah tahun lah minimal ya. Ya Mas ya. Oke, nikah lagi loh Mas. Ojo nikah lagi loh, nanti keributan yang ini selesai, sambung lagi satunya. Ya, ini aku minta ganti rugi yang itu kok, aku nggak, pokoknya harus bayar, gimana pun caranya dia harus bayar, aku nggak mau. Dicicil nanti lah ya, dipegang nanti ya. Dipegang ya. Sampai urusannya itu. Oke? Ya. Yuk, bye-bye. Ini lihat ya Pak Ustadz, bagaimana jika salah dan efek sampingnya sampai ke lupa nafkah anak, lupa segalanya ini dinikahin Pak Ustadz ya. Pak Ustadz jangan salah lagi ya Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz harus berani dakwai Pak Ustadz ini. Lah aku seandainya posisiku jadi ibunya, nafkahin anak sendiri berapa tahun kok 2014 sampai sekarang. Kau pikir nggak edan itu? Ya kalau posisi kita di Taiwan nggak apa-apa, no problem. Posisi di tanah air nyari uang itu susahnya selama 3 jam. Iya, Pak Ustadz meledak. Iya. Pak Ustadz bodoh. Bisa loh. Nggak ada kah hati nurani kamu itu yang rasanya tidur itu susah gitu mikirin ini kalau orang lagi rusak piye. Nggak ada kah Pak? Nggak ada. Kalau misalnya sekarang posisi Bapak aja yang digituin. Nah, coba Bapak Ustadz coba dipikirkan kembali Pak Ustadz. Coba dipikirkan kembali. Kapan ini ada pemersatuan ustadz-ustadz di Taiwan itu, dia digembleng lagi menikahkan orang yang baik dan benar gitu. Jujur, ini udah bukan rahasia yang tertutup lagi Pak. Ini menjadi rahasia umum di mana di Taiwan itu sangat mudah sekali pernikahan agama dan banyak sekali oknum-oknum ustadz yang bukan benar-benar ustadz melakukan hal-hal pernikahan ini. Makanya kali ini kita gembleng nih biar kebuka semua dari Efek sampingnya. Ya Bapak ya, Agama memang mengajarkan kebaikan loh. Ini orang ngerti agama kok lupa semua ini gimana nih? tolong ini untuk depannya yang menikah nih ya, saya harap yang menikah siri ini adalah untuk memproteksi kalian para kaum hawa wanita ya. Pada saat menikah itu minta tolong teman kamu untuk memvideokan siapa ustadznya. Saya mau lihat bener ustadz apa enggak, siapa orangnya, saya pengen tahu gitu loh. Saya pengen tahu oknumnya ini siapa gitu loh. Dan saya pengen tahu regulasi mereka mau menikahkan agama ini apakah nggak ditanyakan kamu ini ditanyakan Masih ada anak enggak? Masih ada istri enggak? nah sudah pernah menikah belum gitu. Nah kalau misalnya ada ditanyakan dan mereka yang berbohong itu berarti dosa mereka tanggung sendiri. Masalahnya Pak Ustadz ini tadi saya tanyain, ditanyain aja kagak, berarti kan Anda menyepelekan hal ini yang berujung menjadi begini.
Tuh. Ya Bapak ya. Ustaznya cengas-cengas ini. Ustaznya lagi cengas-cengas ngintip. Hai. Bentar, Dari kecil dididik di agama. Gunanya agama itu untuk kebaikan. kita mau lanjut sama buka aib. Malah kesel aja kan. Mau buka lagi lah. Udah Pak Ustaz, aku mau bikin dosa lagi. Tapi dosaku nggak nyusahin orang, Pak. Kita mau lanjut gimana lagi ya guys ya. Jadi kita nggak pantas menggunakan pakaian ini. Kita buka dulu. Bahaya kali ini. Oke. Ruwet guys ya, ruwet. Bener-bener ruwet ya. Kalian udah nonton kan videonya tadi dari awal sampai habis ya. Klarifikasinya seperti itu ya. Jadi sangat meresahkan sekali pernikahan yang ada di Taiwan ini ya. Jadi pernikahan yang ada di Taiwan ini ya, antara TKW dan TKL itu sangat gampang sekali dan sangat simple dan mudah. Ya, karena apa? Tanpa minta persetujuan ya dari istri sah pun di Taiwan bisa menikah kapanpun dan dimanapun. Ya, yang penting ada wali, ada saksi, pernikahan pun jadi. Seperti contoh kasus yang tadi ini, seperti contoh video tadi ya. Masih dalam status punya istri sah di rumah ya, itu sah menurut hukum, bukan sah menurut agama. Sah menurut pengadilan negeri, menurut hukum ya. Jadi bener-bener sangat sah sekali ya. Bisa-bisanya si suami itu, si laki-laki ini menikah di Taiwan dengan simple dan gampangnya, tanpa ditanya dulu kamu masih punya keluarga, masih punya istri sah atau masih punya dan sebagainya, benar-benar tanpa ditanya seperti itu, dan langsung dinikahkan begitu saja. Dan tadi juga ada dengar juga istri yang dinikahin itu ya, itu juga masih punya keluarga di rumah, masih punya suami. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa ya, karena mereka masih punya keluarga masing-masing ya. Tapi di Taiwan begitu gampangnya para ustadz-ustadz itu atau para penghulu-penghulu itu menikahkan mereka berdua. Sedangkan posisinya mereka masih berstatus suami istri. Dengan gampangnya di sini bisa menikahi orang lain. Gitu loh. Sangat meresahkan sekali. Dan ini real dan fakta, real dan nyata ya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang ada di Taiwan seperti itu. Begitu gampangnya dengan membayar uang 5.000 saja di Taiwan bisa menikah secara agama. Untuk menghindari yang namanya perzinahan ya. Saya maaf, saya sebenarnya nggak terlalu mengerti tentang yang namanya kayak gini ya, tapi ya ini buat saya miris banget ya. Sebenarnya hal kayak gini nggak harus terjadi ya. Tadi juga udah diungkapkan, sebenarnya bisa dilakukan kalau dalam tanda kutip ini mendadak banget. Mungkin di satu pihak istrinya hamil, nah ini harus dilakukan seperti ini ya. Karena itu untuk menghindari yang namanya perzinahan gitu kan. Nah tapi ini tidak ada sesuatu hal yang mungkin kecelakaan atau apa seperti itu ya. Ini seharusnya kalau memang ingin melakukan pernikahan seperti ini ya, harus ada persetujuan dari istri yang di rumah ya. Selesaikan satu dulu baru melakukan yang lain nih, itu harusnya kayak gitu. Tapi yang ditemukan di Taiwan ini banyak sekali hal-hal terjadi seperti sekarang open ya. Sekarang nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya kebuka dan kebongkar ya. Nah ini perlu jadi pelajaran buat para penghulu-penghulu yang apa ya, begitu gampangnya menikahkan orang ya yang masih berstatus suami istri ya. Itu kalau misalkan ada apa namanya yang nggak terima bisa dilaporkan seperti itu ya. Jadi buat apa ya, buat pelajaran aja seperti itu. Jangan begitu gampangnya hanya zaman demi uang 5.000 bisa begitu gampangnya menikahkan orang yang masih mempunyai status suami istri ya, gitu loh ya, kayak gitu. Oke, berikut ini ada video juga, video terakhir ya, klarifikasi ya. Jadi Koko Faisal tuh tanya pada sang suami tadi ya, kenapa kamu sampai melakukan itu ya, maksudnya melakukan pernikahan itu sampai lebih dari 1 kali pernikahan siri di Taiwan. Berikut di videonya. Masih sah sama yang di rumah ya, di sini aku juga berani nikah siri. Apa itu sebenarnya aku juga tahu, tapi nggak tahu lah, pikir aku itu sudah terlanjur lah ya. Iya, sudah nggak bisa ngomong lah. Iya, saya mau nanya, kemarin dikabarkan bahwasannya sampai sempat menikah agama 2 kali loh di sana itu dengan wanita yang berbeda. Apakah itu benar? Ya,
Apa perlu itu harus aku ungkapkan kok? Berarti benar Kok, ya kejadian harus ini ya? sampai- Benar atau tidak saja, karena saya tidak mau mengulik lebih, saya cuma ingin Ya yang kebenaran. yang berapa kali yang penting ya kalau emang udah pernah wes udah kayak gitu kok. Pernah. Tapi Terus- nggak saya kasih tahu berapa kali udah yang penting Nah, udah saya wes. mau Dia nanya juga ada tahu yang di rumah. Nah, ini titik poin saya di sini nih. Pada saat Anda menikah agama itu, apakah para ustadznya itu tidak menanyakan yang benar status dari sampean dan mempelai yang Oke, tadi video terakhir ya guys ya. Jadi ya seperti itu ya. Ada hubungannya dengan video yang tadi sebelumnya ya. Jadi memang mengaku Mas ini memang atau si bapak ini memang mengakui adanya masih berstatus suami istri tapi menikah dengan orang lain di Taiwan ya. Dan tadi juga di depan kan udah dijelaskan alasannya kenapa kamu lebih memilih istri yang sekarang daripada yang istri yang dulu gitu. Masalah durasi katanya kurang puas ya. Memang seperti itu ya. Nah ini juga apa ya, saya juga bingung ngomongnya ya. Pelajaran juga buat para istri-istri ya. Sekarang ya susah juga ya. Suami istri kalau berpisah ya seperti itu ya. Cobaan memang berat ya. Istrinya di rumah, suaminya di sini, suaminya nyeleweng dengan orang lain. Suaminya di rumah, istrinya di sini, salah satu ada yang nyeleweng dengan orang lain juga. Adapun kejadian ya, ini di video berikutnya nanti pasti akan kita bahas ya. Ada kejadian suami istri pun sudah di sini di Taiwan berdua ya, kerja bersama, masih bisa juga nyeleweng, gitu loh. Saya kadang heran, apa sih yang dicari gitu loh, maunya apa gitu loh. Kerja berjauhan, salah satu juga ada yang nyeleweng. Kerja berdekatan pun satu lokasi, masih aja juga bisa masih selingkuh gitu loh. Ya sudahlah, itu apa ya? Itu masalah mereka berdua dan masalah mereka masing-masing yang ya kita sebagai manusia biasa nggak seharusnya kita juga menghakimi karena mereka mungkin mempunyai masalah masing-masing. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita menghindari hal seperti itu aja. Jangan sampai kita masuk atau kita ikut-ikutan seperti itu ya, karena ya itu nanti kasusnya akan ruwet seperti video tadi ya, itu akan ruwet banget ya. Di satu sisi suaminya akan dimintain nafkah untuk anaknya, harus ditepati, itu harus secara tertulis, dan istrinya minta segera dicerai, otomatis biaya semua yang ngeluarin adalah laki-laki, minta digugat cerai gitu ya. Kan itu sama aja mencari masalah sendiri ya. Harusnya rumah tangganya adem, ayem, fokus untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, tapi di sini kegoda atau mungkin tidak tahan godaan, akhirnya ya seperti itu. Muncul masalah baru. Sama aja yang tadi ya udah adem ayem, timbul masalah baru. Yang masalah itu dicari sendiri seperti itu. Ya. Oke, itu aja sharing hari ini dan cerita hari ini, real dan fakta. Semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa kita nggak boleh main-main dengan namanya pernikahan. Pernikahan itu sakral ya. Pernikahan adalah hal yang sakral dan tidak bisa dimain-mainkan. Apapun itu, kalau misalkan sudah merasa tidak nyaman dengan pasangan atau sudah tidak menyukai pasangan dan tidak mencintai pasangan, putuskan yang satu dulu, baru mencari yang lainnya. Jangan digantung yang satu, mencari yang lainnya, sama aja menambah masalah. Terima kasih baru nonton video ini sampai habis. Terima kasih banget. Terima kasih saya ucapkan buat Koko Faisalso dan juga Mas Yon yang selalu membantu para PMI yang ada di Taiwan dan selalu mengantisipasi dan selalu memberikan solusi buat kita semuanya. Semoga rezeki kalian berdua selalu melimpah ruah dan selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang supaya kalian berdua bisa memberikan solusi-solusi buat kami para PMI yang ada di Taiwan ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sempat tinggalnya mohon dimaafkan. Tetap biasa aku doakan semoga sempat tetap diberikan kesehatan umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa berikan cinta kasihkan pada semua orang dengan tulus dan ikhlas, dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan cerita dan seri terbaru tentunya bersama Fair Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi dan salam persahabatan dari Ferrari. Bye bye.